Hai guys, kembali lagi video barunya dan video kali ini kita bakal bahas tentang Killzone dan ya gue mau sedikit cerita dulu apa kabar kalian, semoga kalian sehat selalu dan yang banyak orang lagi nonton video-video saya dan DM saya di Telegram banyak banget belum aja nonton video-video yang penting tentang fair value gap, order blocks, dan lain-lain banyak banget. Yang major liquidity which is previous day high, previous yang banyak banget. Kalian harus wajib nonton dan harus tahu sebelum tahu lebih lanjut video-video akhir-akhir itu makin advance gimana lebih susah untuk paham kalau kalian belum paham yang basicnya, yang premium discount, fair value gap, breaker blocks, yang kayak gituan harus kalian wajib nonton dan wajib tahu apa itu order block, gimana kita pakai order blocknya, dan apa itu fair value gap, gimana kita pakai fair value gapnya, itu kita harus wajib tahu. Kalau kita nggak tahu, apapun kalian nonton ICT order flow atau ICT market structure atau market maker model, apapun susah dan pasti pusing. Kalian lihat fair value gap manapun. Kalian pernah nggak tiba-tiba kalian buka chart, ya kalian lupa semuanya, kalian buka chart, tiba-tiba kalian bisa lihat fair value gap ada di daily atau 4 hour, langsung kalian terjun ke lower time frame cari setup. Itu muncul tiba-tiba aja, nggak mungkin kalian duduk di laptop atau depan chart dari high time frame market order flow-nya kemana, ini market seeking, itu market seeking liquidity-nya, lagi cari liquidity yang high time frame mau kemana untuk long term. Kalian pikir jangka panjang ini mau kemana dulu, yang gitu-gituan kalian mungkin nggak pernah. Tiba-tiba kalian buka chart pengen trade, kalian lihat 4 jam fair value gap atau day fair value gap, langsung terjun sell atau buy, terus kalau kena SL terus bilang oh ICT konsep itu tidak bisa pakai, ini cuman gini aja. ICT konsep itu konsep aja, ambil gimana kita bisa baca harga mau kemana. Lebih ke kalian mungkin tahu ngerasa, mungkin kalian belajar Fibonacci atau yang trend lain kayak supply demand, yang pas kalian pakai supply demand kayak gituan kalian cuman lihat technical kayak market kayak gini naik turun naik trend, tapi kalian memasuk ke ICT konsep lebih ke waktunya, kalian lebih kejar ke waktunya dan kalian bisa sendiri lihat jam berapa market gerak, jam berapa ada manipulasi. Kayak kalian bisa lihat sendiri waktu kita gimana entry, waktu apa itu lebih enak untuk entry. Ini market jam berapa bisanya gerak, volumenya masuk. Semuanya kalian belajar dari ICT Concept. Jadi jangan ambil kesalahan ICT Concept cuman pakai fair value gap atau order block, tiba-tiba ada lower time frame 1 menit fair value gap, yang orang-orang pemula itu banyak banget saya lihat, cuman tinggal mana-mana lihat fair value gap di 1 menit dalam 15 menit FVG atau 1 jam FVG, masuk kejar sell buy. Itu tidak bisa gimana pun guys, kalian pasti gagal terus. Saya juga pernah alami ini. Pas saya belajar ICT Console, manapun saya lihat 1 jam fair value gap atau 4 jam fair value gap, tiba-tiba aja kita bisa nggak ingat, oh aku harus lihat high time frame atau lower time frame. Itu psikologi tradingnya. Tiba-tiba kalian buka chart, tiba-tiba lihat, atau ada yang orang di chat di Telegram, oh ini bisa pakai, kalian lupa semua diri kalian langsung masuk ke sana, hancur. Pertanyaan saya, apakah kalian benar-benar niat untuk trading, belajar trading, atau selalu saya kasih pusing ke high time frame? Karena saya tahu, saya pernah trade, saya pernah alami banyak hal yang tidak benar. Makanya kalian selalu ngomong, jangan lihat lower time frame dulu, higher time frame, go to the higher time frame. Lower time frame tidak usah, kalau higher time frame tidak jelas, kita nggak butuh lower time frame. Lower time frame is totally scam. Kamu nggak bisa tahu market mau kemana dari pakai lower time frame. Saya sudah bikin banyak videonya tentang high time frame order flow atau market maker model, itu 5 atau 6 video aku selalu bilang high time frame. Kalian lihat high time frame, High time frame itu penting. Apapun kalian ambil konsep high time frame penting. Itu aja guys. Jadi jangan pernah kalian masuk ke lower time frame kalau kalian tidak tahu high time frame.
Dan kalau kalian sekali nanya, gimana bang cara analisa high time frame ke lower time frame? Saya sudah kasih tahu di live, di video, semuanya sudah ada. Market Maker model 1 itu semua tentang high time frame. Kalau kalian lihat ini, kalian lihat di sini, semuanya kalian lihat dari sini, kalian lihat ini, kalian harus dinonton ini 1 dan 2 itu penting banget sebelum kalian tahu semuanya. Kalian lihat ini harus penting banget, dan kalau kalian tidak tahu tentang yang order blocks atau fair value gap apa dan BPR apa, volume imbalance apa, yang semuanya kalian ICT order flow, kalian wajib nonton ini. Video kali ini kan kita lagi membahas tentang ICT kill zone. Jadi kalian wajib nonton yang ICT kill zone time and price theory yang satu di sini saya sudah bikin, karena di sini juga ada beberapa ilmu di dalam, kalian wajib tahu. Kalau kalian sudah tahu ini, baru nonton video ini sekarang saya lagi buatin, karena memang ini ambil waktu yang jaga panjang. Ya itu bukan salah saya pengen benar-benar biar kalian paham, saya mau kasih tahu. Kalau saya bisa bikin kayak ini kill zone jam-jamnya, kalian pakai aja, tinggal masuk ke entry, kalian lihat jam ini, kalau ada volume di sini bisa masuk fair value gap entry, aku bisa bilang kayak gini. Tapi benar-benar kalau orang lihat ya langsung masuk ke chart, coba-coba pasti gagal. Karena kenapa? They don't know what's happening in the market. Jadi kalian jangan bosan atau gimana-gimana, kalian nonton dulu mulai dari awal sampai akhir, karena penting, semuanya penting guys. Dan aku nggak mau cuma nonton video aja dan semuanya ngerti, nggak. Aku mau kalian paham konsep apa aku sampaikan di video ini. Jadi perhatikan dan lihat apa yang aku bilang, sesuatu pas saya bilang London kill zone atau AC kill zone, itu semuanya penting banget. Dan kalau kalian lihat dari ini, kalian lihat dulu ini. Kalau kalian lihat ini, memang waktunya berubah. Karena video sebelumnya saya upload di sini, memang video yang kill zone ini. Kalau kalian belum nonton ICT kill zone video yang satu, saya sudah bikin. Ini penting, ini yang kalian harus wajib tahu waktu-waktunya. Waktu-waktu ini sekarang terjadi adalah UTC minus 4 berubah jadi UTC minus 5 gara-gara cuman daylight saving doang. Kalau daylight saving selesai, balik lagi ke waktu ini. Jadi daylight saving terjadi adalah setahun, mulai dari November, Desember, Januari, Februari, Maret. 3 Maret atau April. Seingat saya April atau Maret sudah selesai. Jadi kalau pas sudah selesai daylight saving, nanti market bakal balik ke normal yang sesi-sesi kayak ini, waktu-waktu ini. Jadi sekarang saya sarankan kalian berada di manapun, Malaysia atau Indonesia atau Singapura, kemanapun, kalian pakai New York minus 5 sekarang, karena minus 5 sekarang tetap minus 4 pakai UTC minus 4 dimanapun, karena New York time itu kita bisa lebih mudah untuk mempaham marketnya. Kalau kalian pakai VIP Indonesia itu agak susah, nanti pas kalian belajar juga waktu-waktu agak beda, susah. Jadi berada dimanapun, kalian dimanapun pakai New York, waktu New York, biar mudah untuk paham konsep dan kill zones easy, yang mudah banget. Jadi jangan lupa ganti waktu kalian ke New York, manapun nggak apa-apa. Tapi kalau kalian pakai New York ini lebih mudah. Nanti pas mulai session kalian tinggal catat aja waktu Indonesia jam berapa ini mulai, kalian bisa lihat sendiri. Oke, jadi kalian manapun ganti ke UTC minus 5. Sekarang minus 5, nanti April sudah berubah ke minus 4. Itu otomatis dari TradingView. Kalian tidak perlu ganti apa-apapun. Oke? Jadi ingat, pas sudah selesai daylight savings, nanti bakal berubah ke waktu ini. Yang ini. Oke, kalian pakai New York waktu aja biar lebih simple. Oke, gitu aja. Dan balik lagi, kalian harus wajib tahu tentang waktu-waktunya. Jadi sekarang kan kalian sudah paham. Gara-gara New York UTC minus 4 berubah jadi New York UTC minus 5 kan sekarang. Jadi gara-gara daylight saving dan waktu UTC 5 tetap sama, mulai jam 20 sampai midnight open, dari 2 sampai 5 New York, London, dan New York adalah 7 sampai 11, dan ini PM session. Jadi ini waktunya tidak perlu mundur naik atau tidak perlu ini.
Tapi kalau kalian pakai VIP kalau Indonesia itu mungkin sama dengan waktu ini, karena sebelum pas Asia sesi mulai, Jakarta itu harusnya mulai dari jam 7. Sekarang sudah jam 8 sama dengan ini karena gara-gara daylight saving. Jadi makanya saya bilang tetap TradingView sudah berubah waktu juga. Ini tetap sama. Jadi kalian harus pakai New York, waktu New York biar mudah untuk paham. Kalau memang kalian pakai mau Jakarta Indonesia ya terserah kalian. Kalian bisa pakai waktu-waktu ini. Oke, jadi itu aja untuk kill zone. Kalian tahu kill zone London, kill zone New York PM session. Sebelum videonya saya tidak cover tentang PM session. Ya, kalian juga bisa pakai PM session juga. Dan banyak banget ada perubahan dari video sebelum dan video ini, banyak banget beda-bedanya. Jadi kalian wajib, video itu yang pertama saya upload itu basic. Ini lebih ke advance. Banyak ilmu yang terisi di sini lebih pada di sini. Jadi kalian wajib nonton ini baru nonton ini biar paham guys. Oke, kita masuk ke kill zone dan kalian sudah tahu sekarang kill zone itu waktunya apa, kenapa kill zone berubah sekarang, dan kill zone-nya kita pakai untuk apa sekarang. Pertanyaan sekarang. Kita pakai kill zone buat apa di trading? Kalian mikir aja sendiri berapa menit kalian stop videonya, kalian mikir kenapa saya pakai kill zone, kenapa ICT Concept kasih tahu saya belajar di ICT Concept, kenapa saya pakai kill zone, ada apa di dalam kill zone, kenapa waktu-waktu ini lebih penting. Kalian harus pikir sendiri. Kalian lihat chart juga, di chart juga kalian lihat waktu-waktu ini adalah volume masuk ke market. Volume ada apa? Kenapa saya bilang volume masuk waktu itu? Karena di sana, di luar sana, di Eropa buka bank-bank jam segini, di sana pagi pasti. Kalau Asia juga buka jam segini, di sana juga pagi. Di New York kenapa kita pakai jam 7 pagi? Kenapa di sana pagi? Pas bank-bank dan usaha-usaha yang gimana bisa dibilang, yang bisnis, yang punya hedge funds atau siapapun, nggak mungkin malam-malam duduk di chart trade, nggak mungkin. Pasti mereka punya salah satu waktunya untuk trade. Jadi mereka masuk pas bank buka atau apapun, volume yang terkuat masuk waktu yang bank atau yang PT-PT semuanya pas buka, waktu itulah volumenya masuk ke market. Jadi makanya kita punya yang namanya kill zone, jadi yang waktu-waktu yang penting. Oke, jadi kita harus wajib tahu berapa waktu kita punya London, New York, dan New York PM session, dan Asia. Dan ini 4 kita bisa pakai untuk market, ya kita bisa pakai untuk analisa, dan kita bisa untuk entry juga bisa, semuanya kita bisa untuk pakai di market. Gimana kita bisa pakai? Sembarangan bisa nggak? Kalian tanya sendiri. Saya pakai kill zone, ya saya tahu pas kill zone buka pasti ada volume terkuat. Tapi gimana saya pakai yang itu? Yang pertanyaan itu. Market mau kemana? Dan market lagi di mana? Market sedangkan dari sekarang sampai New York kill zone market bakal naik kemana? Market sebenarnya mau kemana? This is the question. Ini yang pertanyaannya kalian harus tahu sebelum lihat ini. Ini tidak perlu kalian. Kalian perlunya apa? Ini. Kalian tidak perlu market session atau kill zone, bukan saya bilang tidak perlu sama sekali. Kalian perlu, kalau kalian tambah lihat market mau kemana, kalian tidak perlu market session. Benar, kalian nggak usah pakai market session kalau kalian nggak tahu market mau kemana. Itu sesimpel itu. Kalau kita nggak tahu high time frame narrative guys, kita nggak bisa pakai kill zones. Semuanya bakal gagal. Kali saya lagi bilang, kalian buka chart, cuman lihat kill zone high and low, tandakan high kill zone and low kill zone, dan mau entry pakai itu. Bisa 1 atau 2 entry bisa sukses. Yang lain-lain semua bakal gagal kalau kalian tidak tahu market mau kemana. Itu sesimpel itu. Kalian pikir dengan logika. Kalian wajib tahu 2 hal market lakuin. 1 ke imbalance, 1 ke liquidity. Pikir dengan logika. Kalau kita di hidup juga, kita harus ada tujuan, kita mau ke sana. Kalau tidak ada tujuan, ya kita buat apa ke sana? Gimana pun kita harus tahu market depan mau kemana. Kita harus lihat the draw on liquidity kemana. Kita harus wajib tahu. Itu tahu dari mana?
high time frame narrative. Tambah lihat kill zone, kalian harus tahu lihatin high time frame dan lower time frame structure, dan kalian harus punya bias yang benar, clear banget di chart, baru kita bisa menggunakan kill zone. Itu yang kalian ingat selalu di otak kalian. Market lakukan dua hal, satunya liquidity ke imbalance, keduanya imbalance ke liquidity. Yang dari itu, yang satu lagi adalah ini kill zone. Kill zone gimana kita harus pakai? Kita harus tahu market lagi ke imbalance atau ke liquidity. Kalau kita sudah tahu market lagi ke imbalance, kita wajib tahu order flow-nya, lower time frame structure order flow. Kalau kita sudah gabungkan dengan high time frame ke lower time frame narrative, baru kita bisa lihat session dengan gabungkan dengan PDRS. Itu yang lebih important, lebih penting. Jadi sekarang kalian mikir, kalian mau pakai kill zone tambah tahu high time frame narrative? Pribadi saya juga tidak pernah saya lihat kill zone dari mata saya. Apakah kill zone mendukung harga mau ke arah yang saya lihat, drawn liquidity saya lihat di sana? Apakah benar nggak? Baru saya lihat kill zone sebagai bias saya. Sampai itu saya tidak bakal lihat kill zone gimana pun terjadi market spike ke atas juga bawah juga saya tidak peduli. Saya maunya harus punya high time frame narrative dan lower time frame structure yang gabungkan dengan high time frame narrative dan bias yang benar. Bias ya dua-dua ini gabungkan menjadi bias yang hari itu kalian buy atau sell, kalian dapat gabungan dua-dua ini. Gimana kalian bisa lihat? Contoh daily. Kalau kalian lihat di daily sudah ambil salah satu external range liquidity dan kalian punya, kalau chart punya imbalance yang belum ke refill, kan kita sudah belajar kan, market lakuin dua hal, market satu naik ke atas, ambil liquidity external to internal, internal to external. Jadi kalau kalian perhatikan dari swing low ini ke swing high dan kita punya range dan market sudah ambil external range liquidity. Mata kalian, pikiran kalian harus kemana? Oke, market dari external mau ke internal. Kalau market mau ke external to internal, kalau sudah ambil external, kalian butuh apa? Nggak boleh sembarangan beli di atas ini. Kalian harus butuh order flow. Itu dapat dari mana? Dari lower time structure. Kalian lihat di sini, external range liquidity sudah ambil. High time frame narrative sudah confirm. Eksternal sudah ambil, tapi ini menjadi confirm yang benar, ini sudah terjadi, ini bakal naratif yang benar, karena bisa ada scenario, ada juga eksternal tetap ambil juga, market turun dikit, naik lagi ambil eksternal lagi, ada scenario kayak gini. Jadi gimana high time frame narrative confirm setelah lower time frame structure sudah ada? Maksud saya lower time frame structure adalah order flow market lagi turun ke bawah. Itu bisa jadi 1 jam, atau 2 jam, atau 4 jam, atau 30 menit, atau 15 menit. Ini saya bilangkan daily, external range liquidity daily. Kalau market lagi turun, apakah market lagi turun ke bawah, itu kalian harus pakai lower time frame structure. Jadi itu bakal jadi sell side of the curve. Kalian bisa tahu. Makanya saya bilang, kalian kalau tidak tahu yang saya sudah upload semua video apa yang sampaikan, tidak ada berguna nonton video ini. Jadi nonton dulu semuanya. Jadi nanti kalian punya apa? Sell side of the curve ke bawah. Pas sudah ambil eksternal, kalian punya sell side of the curve menjadi gimana? Low, lower high, lower low, lower high, lower low, sampai ke internal range liquidity. Jadi inilah salah satu curve. Ini curve bisa terjadi di lower time frame structure, which is 1 jam atau 15 menit. Itu kalian mau pengen pakai time frame apapun, ini yang bakal terjadi. Kalau kalian punya leg pertama di sini, kalian sudah punya leg pertama, kalian sudah punya bias yang benar, market lagi sell model. Jadi sekarang saya pertanyaannya, kalau kalian sudah ada posisi ini, high time frame narrative sudah benar, lower time frame structure sudah benar, sudah ada semuanya. Dan sekali lagi ya, kalian mau pakai
internal range liquidity, ini kan external, sama dengan internal. Kalau saya bilang ini daily, ini 1 jam, saya tulis di sini guys, biar kalian nggak bingung. Ini daily, ini 1 jam. Yang ada juga orang pakai, ini lower time frame structure ya guys, bukan cuman high and low 1 jam. Ini lower time frame, swing high, swing low, swing high, swing low. Dan ini daily old high, external range high sudah diambil. Dan di sini ada apa? Mungkin saya berubah waktunya biar yang banyak yang pakai beda-beda waktu. Jadi di sini saya berubah bakal ini jadi 4 jam ya. Biar ya nggak bingung gimana-gimana. Jadi ini bakal jadi 4 jam. Dan yang structure di sini adalah 15 menit. Oke, saya tandain ini. Dan ini adalah diskon premium OTE. Kalau kalian sudah menemukan yang internal range liquidity, market kejar kemana? Eksternal lagi. Kalau kita bullish, ini kan bullish, kita bullish. Jadi 15 menit ada buy model. Jadi ini adalah market maker buy model. Dari sini ada lower high, original akumulasi leg pertama, leg 2. Saya nggak mau ulangin semuanya di sini. Sudah ada video-video semuanya di YouTube. Ini guys, 1, 2. Ini wajib dua-duanya kalian harus nonton biar tahu apa yang jelasin di sini. Kalau kalian nggak tahu ya, itu bukan masalah saya ya. Oke, jadi kita ada buy model di mana harga masuk ke internal range, balik lagi ke external range, pakai order flow yang 15 menit. Di sini 1 jam. Oke, ini kalian sudah punya high time frame narrative dengan lower time frame structure, dan bias kalian sudah punya di sini sell, di sini buys. Jadi kalian dua-duanya sudah punya. Oke, sekarang kita ambilkan waktu, which is kill zone. Kita kan tidak bisa sembarangan entry. Banyak orang di Twitter bilang ini harus dalam kill zone, entry-nya di dalam kill zone biar sampai targetnya secepat gini. Banyak hal yang mereka bilang di Twitter kemana. Kalian juga sendiri, kalian pasti pernah trading di dalam kill zone. Tapi saya bakal kasih tahu, sampaikan di sini gimana kita bisa pakai kill zone-nya lebih jelas daripada lain-lain. Oke, kita balik lagi ke kill zone. Kita tahu sudah jam-jam semuanya. Dan Judah swing, kalian sekarang dengar. Judah swing itu adalah price pusher, di mana dia bikin manipulasi atau apa. Guys, sekarang dengar. Kita tidak butuh Judah swing, lupakan Judah swing. Judah swing itu nggak usah kalian pikir tentang Judah swing. Itu cuma price pusher aja. Price pas buka Judah swing itu ada salah satu volume. Itu bisa jadi ambil liquidity. Itu kan pertanyaan kalian. Itu apakah movement yang palsu, saya pernah kasih tahu. Tapi kalau kalian sudah tahu ini structure, order flow, high time frame level, low time bias, Judah swing itu tidak apa-apa. Judah swing itu bullshit, sama nggak usah peduli dengan Judah swing. Kalau kalian sudah tahu narrative dengan lower time frame market lagi kemana, this kill zone bakal dukung kamu untuk sampai ke target. Judas itu nothing guys, cuman itu salah satu momen yang banyak orang bacot-bacot bilang palsu. Saya juga pernah dengar awalnya kayak gitu. Terus pas saya pakai kill zone, saya nggak peduli dengan Judas lakuin apapun, saya tidak peduli. Saya lihat order flow yang benar, market mau kemana, dan apakah area sudah ketemu pas kill zone, baru saya lihat. Tambah apapun terjadi di market, saya tidak peduli. Kalau market lagi di sini, pas harga naik dari order flow yang buy model ini, kalau harga lagi di sini, coba ya contoh, market lagi turun ke bawah, dan di sini Judah swing buka, tiba-tiba naik, saya tidak peduli. Saya nggak bodoh amat. Aku maunya market masuk ke area diskon, ketemu di sini, dan market kasih sedikit confirmation untuk naik, baru saya entry. Saya tidak peduli itu Judah swing atau apa. Itu dalam kill zone, ya saya entry. Itu aja secukupnya. Kalian tidak peduli dengan Judah swing. Lupakan Judah swing. Nggak usah juga. Kalian fokus saja waktu New York sama London sesi. Kalau mau Asia, oke, nggak apa-apa.
tapi kalian wajib fokus yang sesi-sesi dan kalian entry juga wajib dalam session. Oke? Jadi saya nggak mau bikin pusing kalian. Di sini ada high time frame narrative dan lower time frame structure. Cuman tadi saya jelasin Judah swing nothing at all. Just throw it away, nggak usah butuh Judah swing atau apa-apa. Kita nggak butuh banyak pusing. Oke, jadi kita sudah ada 1 hour 1 jam lower time frame structure dan di sini ada 15 minute order flow ke atas. Kalau mau contoh ya, saya sudah kirim di Telegram, saya bakal ambil contohnya sabar guys. Saya bakal ambil contohnya untuk biar kalian jelas untuk 15 menit ya guys. Yang ini, yang 4 hours dan 15 menit. Kalau kalian lihat di sini, external sudah ambil. Dan di atas ada apa? Internal range liquidity. External sudah diambil. Di atas ada apa? Internal range liquidity. Mata saya kemana? Market harus wajib datang sini biar lanjut menurunan. Jadi saya harus punya apa? Salah satu order flow lagi market lagi naik ke atas kayak gini. Jadi coba contoh. Ini yang order flow saya butuh di 15 menit juga bisa, 5 menit juga bisa kalau saya pakai 4 jam. Di sini saya pakai berapa jam? Kalian lihat. Di sini pakai saya 1 jam dan saya bakal lihat di lower time frame biar saya punya order flow ke atas. Kalian lihat order flow-nya di sini. Kalian lihat. Itu yang kalian wajib punya. Yang sudah ambil external range liquidity di sini, kalian harus punya order flow yang dengan order block, fair value gap. Di sini juga kalian lihat fair value gap dan order block. Jadi kalian harus punya salah satu order flow kayak gini. Saya tadi contoh ini yang kalian wajib tahu, high time frame narrative dengan lower time frame structure. Di sini juga kalau kita pakai daily 1 jam. Saya bakal kasih tahu contoh juga. Kalian sabar. Dan kalau lihat di sini daily external range liquidity sudah diambil. Kalian lihat external sudah ambil. Apalagi terjadi di sini daily turun ke 1 jam. External ambil, apa yang terjadi? Market turun lagi. Kalian harus apa? Tidak peduli order flow ini. Kalian harus nunggu sampai naik order flow-nya lagi bullish sampai market berubah jadi bullish. Jadi apa yang terjadi di sini? Lower time frame structure terjadi apa? Kalian fokuskan. Kalau kalian bingung cari order flow di dalam sini, kalian ganti ke 2 jam. Biar kadang bisa jelas lebih dari 1 jam, 2 jam lebih jelas. Kalian bisa lihat di sini 2 jam lebih jelas. Kita ada order flow-nya ke atas dengan fair value gap 1 dan sekarang di sini ada fair value gap yang kedua. Kalau kalian ganti lagi ke 1 jam dan kalian bisa lihat ada FVG yang tunggu di sini. Ini 1 jam dengan daily. Kalian perhatikan daily dengan 1 jam. Daily 1 jam. Di sini saya tadi jelasin apa? Yang di foto saya jelasin 1 jam dengan 15 menit. Bisa juga 4 jam dengan 15 menit. Itu yang saya kasih contoh biar kalian paham. Dan kita sekarang sudah ngerti kan kalian apa saya sampaikan di sini dan apa saya sampaikan di sini. Saya sudah kasih dengan contoh. Itu lebih jelas banget sudah. Jadi kalian sudah punya high time frame narrative dengan lower time frame structure plus bias. Kalian sudah benar-benar sempurna. Yang kita sekarang masuk ke kill zone. Gimana kill zone terjadi pas-pas kita pakai kayak gini. Oke, sekarang kita lihat video kemarin saya pas bikin videonya. Saya kasih tahu di video. Saya balik lagi ke video. Bentar. Di sini saya jelaskan di sini guys. Kalian perhatikan di sini saya jelaskan lebih gimana ya? Kalau bisa dibilang saya jelas di sini AMD-nya lebih penting untuk mengambil gabungan dengan session AMD. AMD itu adalah accumulation, manipulation, distribution. Itu yang kita tahu dengan waktunya. AMD itu tetap masih kita harus pakai itu. Tidak ada berubahnya sama sekali. AMD itu AMD. Kita wajib harus pakai itu. Tapi kalau kalian lihat di sini, saya kasih contoh juga. Oke, di sini kita stop. Dan kalian bisa lihat di sini, kita ada banyak variasi. Kita ada Asian Range, London Manipulation, New York Continuation. Saya cuma kasih contoh ini doang. Ada juga Asian Expansion, London Consolidation, New York Continuation. Asian Range banyak banget guys. Masih ada kita bisa pakai. Tapi saya cuman di sini di video Killzone saya jelas yang satu ini. Tapi kalian pas pakai di chart juga kalian bisa pakai Asian
di sini kayak di sini saya contoh Asian High, Judas kita tadi bilang kan Judas kita lupakan aja, kita nggak usah butuh Judas. Jadi di sini sudah ada Asian sudah diambil dan manipulation London turun ke bawah. Saya di video ini jelaskan cuman akumulasi, manipulasi, distribusi dengan Asian session, London session, New York session. Itu doang dengan gabungkan dengan AMD. Kalian kalau kalian nggak ngerti, kalian masuk di sini nonton dulu ini kalian lihat. Accumulation, manipulation, distribution. Saya cuma jelas di sini dengan structure doang. Tapi di sini bakal beda dengan ini. AMD kita bisa pakai, tapi tidak market kasih selalu enak-enakan guys. Gak bakal ada kayak benar-benar AMD setup 100% di market. Kalian sendiri bisa lihat. Ada beberapa cara kita bisa menggunakan kill zone di market. Aku bakal kasih tahu. Di sini saya ambilkan ini. Dan kalian harus tahu yang dua hal session lakukan. Satu adalah reversal atau continuation. Kill zone lakukan dua hal, reversal atau continuation. Kita tahu reversal atau continuation dari mana? Pertanyaan saya itu. Kalau kita tahu reversal dan continuation, apakah ini bakal jadi reversal atau continuation, kita tahu dari mana? Pertanyaan ini kalian harus wajib jawab sendiri. Sekarang kalian sudah paham, saya kasih tahu tadi. High time frame narrative, low time frame structure, order flow apa. Semuanya saya sudah kasih tahu. Sekarang kalian harus tahu kill zone. Pas kill zone terjadi, apakah saya biasnya apa? Market lagi di mana? Apakah trend ini bakal reversal atau continuation? Kill zone-nya bakal jadi reversal atau continuation dari kalian harus tahu dari mana. Oke, kalian pikirkan sendiri, kalian punya jawaban sendiri, kalian simpan aja. Saya bakal jelasin di sini gimana kita menggunakan session ini termasuk ke market. Oke, jadi sekarang kalian harus pertanyaan ke sendiri. Apakah saya lagi mau reversal atau trendnya ini lagi mau continuation? Kalian tahu dari mana? Salah satunya dari bias yang high time frame dan lower time frame narrative. Contoh ya, kalian ambil contoh dari ini, contoh ya. Market sudah ketemu internal range liquidity dan kita sudah punya leg pertama. Kita punya range dari low ke high. Kita ambil range ini, oke? Kita ambil range ini, low ke high, kita ambil, kita masuk ke di bawah sini. Ini, oke? Ini dua, ini low dan ini high. Ini yang tadi saya contohkan, low ke high. Kalau lebih jelas, kalian bisa lihat di sini. Kita ambil dari low ke high. Atau enggak, dari sini low ke high. Atau ambil high. Ini dua-duanya sama karena kena fair value gap. Ini jadi kita ambil range-nya. Oke, kita bawa range-nya ke sini. Ini low ke high. Kita sudah punya high time frame narrative. Kita sudah punya lower time frame range. Dan kita sekarang ada di dalam kill zone. Oke, pertanyaannya, market apakah dari area ini market reversal atau continuation menggunakan kill zone? Kalau kita punya bias yang benar market lagi mau naik ke atas dengan lower time frame structure ini, kalian harus wajib mikir apa? Di mana PDRA-nya? PDRA-nya di mana? Daerah sini. Contoh, fair value gap dengan order block ada di sini. Kalian sudah tahu, kalau market turun ke bawah, dari sini saya harus lihat untuk buy. Jadi, ini Judas. Harus lihat Judas, apakah Judas manipulasi? Bodoh amat. Gak usah lihatin Judas. Fokus kill zone. Sekali lagi saya bilang, selalu guys, dua kill zone bakal ada reversal. Itu bakal low of the day atau high of the day. Nanti saya bakal bikin video tentang open, high, low, close, tentang daily candle dan gabungkan salah satu strategi yang video yang lainnya. Dan sekarang saya kasih tahu, London atau New York bakal bikin low yang low atau kena PDRA yang high time frame PDRA atau kena yang lower time frame PDRA, itu
selalu bakal terjadi di London session atau New York session. Oke, ingat ya, selalu terjadi. Di atas sini bisa ada Asian session lagi turun ke sell modal yang dari atas ke bawah. Kalian tidak peduli itu. Apapun terjadi atas, di sini juga bisa ada London session. Kalau New York reversal ke atas, di sini juga bisa London session juga ada di sini. London juga bisa ada di sini, Asia juga bisa ada di sini. Jadi di sini bisa kita catatkan Asia juga bisa ada di sini. Tapi nggak usah kalian peduli. Itu nanti itu makanya saya bilang itu bisa berubah jadi AMD, accumulation Asia, manipulation London naik. Sekarang kalian pahaman kenapa mereka bilang AMD kayak Asian range model kayak Asian range, London manipulation, distribution, kenapa ke mereka bilang? Gara-gara cuman mereka bilang aja di video-video, tapi mereka nggak tahu. Kita lihat yang high time frame narrative, mereka nggak lihat. Mereka cuman tahu Asian high atau low sudah ambil, kita bisa buy and sell. Tapi di sini kita pakai apa? Kita pakai high time frame narrative, lower time frame structure, market mau kemana, sudah semuanya clear. Dan pas kena PDRA, baru kita cari posisi untuk buy dengan accumulation, manipulation, distribution. Itu yang penting. Yang kedua, bukan cuman ini. Yang kedua adalah salah satu lagi. Nggak mungkin selalu ada kayak gini. Ada juga London dari atas turun ke bawah, pas New York ada reversal naik ke atas. Jadi kalian mau panggil apa ini? Beda kan? Nggak mungkin sama semuanya. Ini juga tetap AMD tapi kill zone-nya beda. Gimana? London juga bisa dari atas sini, Asia juga terjadi di sini. Bisa guys. Kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di sesi-sesi. Apa kita bisa tahu? Market mau kemana, kita harus tahu dari mana market bisa naik ke atas. Itu yang kita wajib tahu. Kalau PDRA sudah kena di lower time frame structure di dalam session, itu artinya market mendukung kita untuk cari posisi dalam area kill zone. Itu high probability. Bukan kalian harus tunggu Asian atau London low high atau harus di sweep baru entry, no. Kalau point of interest, kalau PDRA, kalau semuanya sudah sesuai dengan high time frame narrative, lower time frame structure, bias, kill zone bakal dukung kamu untuk lanjutkan trennya. Kalian tidak harus peduli ini harus di dalam London atau harus di dalam Asia, no. Bisa dalam London, tapi selalu dua sesi yang terjadi selalu itu London sama New York. ASEAN juga terjadi, bisa bikin di dalam PDRA yang low of the day, bisa dibilang yang swing low bisa terjadi, itu bisa terjadi di ASEAN sesi, tapi itu jarang banget sama sekali. Tapi London itu sering dan New York juga itu sering banget kalian bisa lihat. Jadi kill zone tidak ada apa-apa. Ingat, kill zone itu price pusher bakal dukung kamu melanjutkan trend yang kamu analisa, high time frame narrative, high time frame order flow. Itu kita bisa lihat apa? Reversal. Semuanya terjadi di area dalam PDRA baru reverse. Ini London bisa terjadi, New York juga bisa terjadi. Di sini juga Asia bisa terjadi juga. Kalau, ingat ya, kalau kita tidak ada di area ini, misalnya ya, kita tidak ada di area ini, apa kita lakukan? Pertanyaannya. Reversal sudah kita lihat. Continuation apa? Ada yang kemarin di live juga tanya, Bang, saya tidak trade di Asia session, atau Abang, saya tidak trade di London session. Abang, saya tidak trade di New York session. Ada banyak orang yang suka waktu beda-beda. Enggak apa-apa, saya punya solusi juga. Saya juga tidak pernah trade Asian session. Saya lihat London session, apakah mendukung analisa saya dengan high time frame order flow? Oke. Kalau memang mendukung, saya pasti ambil. Oke, kalau ini sekarang kita masuk ke continuation sekarang. Continuation adalah setelah sudah termasuk ke point of interest, market lagi jalan ke atas. Market lagi jalan ke atas menuju ke drawn liquidity. Dan kita tengah-tengah area ini. Kita harus lihat apa? Kalian lihat di sini. Ini contohnya, ini untuk ini bullish, ini menjadi bearish. Saya berubah ya, biar kalian nggak pusing juga kan. Jadi kalau eksternal sudah ambil, market lagi mau ke internal. Ini
dua-duanya sama, jangan selalu pusing. Ini yang reversal terjadi di sini adalah continuation. Continuation gimana? Yang reversal sudah terjadi di London sesi, New York session, apa yang terjadi adalah continuation dari London ke draw on liquidity. Jadi sudah terjadi di London di reversal. Jadi kita harus pakai New York untuk continuation. Gimana kita pakai New York untuk continuation? Bentar. Ini yang satu. Yang kedua bisa juga Asia sudah terjadi reversal dan London bisa continuation ke draw on liquidity. Jadi sesi-sesi mendukung harga gerak. Harga mau gerak kemana, kita harus wajib tahu dengan high time frame narrative dan lower time frame structure. Kita tidak punya yang dua-duanya tadi saya kasih tahu yang structure dengan narrative. You are wasting your time in the chart. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan di chart. Itu yang kalian harus tahu. Dan yang continuation gimana kita bisa pakai, saya bakal jelasin. Kalau kalian bingung di sini continuation, sekali lagi saya jelasin ya. Continuation, tadi kita lihat reversal. Setelah reversal sudah terjadi. Kalau kita nggak lihat, mungkin kita di luar, kita nggak main chart atau kita di luar, tapi kalian lihat dengan sesuai analisa sudah ketemu PDR, market lagi naik. Kalian sudah miss di sini. Kalian nggak ambil entry-nya. Kalian nunggu apa? Tunggu, jangan buru-buru. Kita nggak mau kemana-mana. Kita masih ada draw on liquidity ke atas. Kita masih punya sesi yang New York. Di sini, kalau di sini New York sudah terjadi, kita masih punya New York PM session. Kita juga masih ada New York PM session. Jadi jangan, nggak usah kayak kejar-kejar buy terus, nggak usah. Kalian santai, nggak usah. Ya udah, nggak bilang aja ya udah kamu harus naik. Kamu udah kena PDR, kamu lagi naik. Ya udah aku tunggu sampai session lagi yang buka. Kalian ingat, pas session buka yang baru, kalau mau pakai untuk continuation, kalian selalu ingat. Ini yang kalian harus masukin di akal. Siapapun kalau sesi buka atau market buka, pasti ada manipulation yang pertama 30 menit atau 1 jam. Ingat ya guys, pasti ada manipulation. Gimana manipulasi terjadi adalah kalau market sudah kena London session PDR dan turun ke bawah, di sini bakal ada apa guys? Di sini ada low dan lower high dan lower low, di sini ada apa? Sekarang waktunya New York mulai. Di sini waktunya New York mulai. Jadi kita masih ada draw di bawah sini. Dan di sini New York session bakal mulai. Kalian harus pikir apa? Jangan kalian kejar sell dari sini. Jangan mikir pasti market bakal masuk di sini. Bisa terjadi, tapi selalu setelah sesi buka, market pasti ada manipulation. Manipulation terjadi adalah pas buka 30 menit atau suka-suka 30 menit atau 1 jam. Pasti ada manipulation ke atas, ambil short term high atau yang short term high di sini atau high yang masih tidak keambil. Masih di sini kalian lihat pas London session kan market turun, ambil short term high, bikin intermediate term high, baru turun. Pas mau ambil continuation, kalian harus wajib tunggu sampai short term high diambil. Baru di sini baru bikin intermediate term high ke atas sini. Nanti bakal jadi apa? Nanti bakal jadi short term low, baru kalian entry di sini sampai di target. Jadi kalian harus selalu ingat, gimana pun kalian mau reversal atau ambil continuation of session, kalian harus punya manipulation ke pertama. Yang 1 jam atau 30 menit pasti ada manipulation. Yang satu lagi saya kasih tahu, kalian ambilkan midnight open. Midnight open bakal dukung kamu untuk premium discount juga. Misalnya kita sudah ada di London atas, di sini sudah ada sell side of the curve, yang leg pertama sudah terjadi, dan di sini ada midnight open-nya. Contoh ya, di sini ada midnight open dari jam 12. Dan pas New York Kilson masuk lagi ke midnight, yang midnight yang open line ini bakal dukung kamu lagi salah satu resisten. Salah satu resisten gimana? Ketika harga naik ke atas, tidak bakal saya sudah kasih tahu kan, midnight adalah premium discount. Dia kalau midnight itu sudah naik ke atas, itu menjadi premium.
Kalau ke bawah itu diskon. Tapi kita gabungkan ini dengan bias high time frame narrative, baru kita menggunakan. Kita nggak boleh sembarangan beli atau buy atau sell, lihatin midnight open. No, kita harus gabungkan dengan waktunya, guys. Oke, ingat. Oke, sekarang kalian lihat di sini, London sudah ada reversal dan New York kita continuation. Sama di sini, Asia juga sudah terjadi reversal dan London kita continuation. Sama, guys, tidak ada bedanya. Pas London buka juga, kita ada apa? Manipulasi. Dan satu lagi apa? Midnight bakal support. Midnight bakal dukung yang bias kita. Misalnya ada midnight juga di sini tetap dukung. Jadi selalu ingat, siapapun market maker juga kalau dia mau gerak harga ke bawah, dia tidak bakal sembarangan gerak harga ke bawah. Dia pasti ambil all high, short term high atau short term low. Itu bakal diambil dulu baru gerak. Jadi selalu ingat di otak kita. Kita tetap tahu pun drawn liquidity ke bawah, market lagi gerak ke bawah. Kita harus tahu kalau sesi buka harus diambil short term high yang terdekat baru dia bakal turun. Market maker tidak bakal sell di sell stop. Mereka bakal sell di buy stop. Sama juga. Kalau kita kebalik, market maker tidak bakal buy di buy stop. Market maker bakal buy di sell stop. Kebalik. Jadi kalau market maker kalau bearish dia bakal sell di buy stop di atas. Kalau naik ke atas dia bakal buy di sell stopnya. Oke, jangan bingung tentang ini, guys. Oke, selalu ingat, sekali lagi ya saya bilang, selalu ingat New York, London, Asia, it's just the volume yang kill zone yang mendukung bias kita. Itu bisa jadi AMD, itu bisa jadi continuation kayak gini. Ini juga kalian nanti backtest saja, tinggal di sini juga ada Asia bisa AMD, di sini juga bisa Asia, di sini juga ada sesi yang lama-lama juga bisa AMD. Kalian bisa gabungkan. Saya kasih ini bentar ya. Saya kasih biar kalian jelas. Asian range, London range, manipulation, New York reversal, Asian expand. Ini kalian bisa, kalau kalian lihat dengan saya bilang di sini, kalian bisa mengerti lebih paham. Jadi kalau PDF itu sudah ada di grup utama, kalian tinggal cari di history di atas PDF-nya pasti ada. Dan sekali lagi, saya bilang kalian pakai kill zone dengan high time frame narrative. Jangan sembarangan pakai kill zone. Semisalnya kayak oke, saya mau sell kalau sudah ada London dan manipulation. No, it's just a bullshit. Kamu gabungkan apa yang saya tadi sampaikan di sini. Di mana di atas sini. Kalian harus gabungkan high time frame narrative, lower time frame structure plus bias. Baru kita bisa menggunakan ini. Dan kita harus pertanyaannya, kita reversal atau continuation. Sekarang kalian sudah paham. Kalau sudah ketemu PDRA, sudah kita nggak ada di PDRA, market lagi naik, kita apa? Harus pilih continuation. Kalau pilih continuation, kita harus tunggu apa? Kita harus tunggu manipulasi, baru kita bisa sell. Kalau kita lagi di reversal, kalian sudah tahu. Sekarang saya nggak usah kasih tahu. Kalau pas area VG kalian lakuin apa? Kalian nunggu apa? Buy side of the curve. Kalian tunggu leg pertama sudah selesai, baru kalian lihat leg yang kedua. Kalau misalnya kalian miss yang itu, dan kalian masih ada drawn liquidity ke bawah, dan kalian masih mau sell, kalian tunggu sampai sesi yang berikutnya buka, tunggu sampai manipulasi terjadi, dan baru lihat sell side of the curve di sini. Di sini juga kalian nggak usah buru-buru. Kalian lihat di sini sell side of the curve. Nanti bisa terjadi sampai ke drawn liquidity. Ini bullish, kalian kebalik juga. Kalian bisa pakai untuk bearish juga. Kalian bisa pakai untuk bearish juga. Ini sama-samanya. Oke, guys. Selalu ingat, kill zone it's mendukung bias kita. Jangan, kalau memang kill zone gagal point of interest ini lagi turun ke bawah, kalian tutup aja chartnya. Itu kalian biasnya salah atau ada yang salah dengan high time frame narrative. Hapus semua, analisa lagi. Jangan pikir oke, ini London sudah manipulasi ambil ini turtle soup. No, that's soup bakal kasih ke kepala kamu. Jadi nggak usah sok-sok jago, ikut dengan market biar bisa kita melanjutkan trend dengan ikut trend is your friend. Kenapa bilang trend is your friend? Ini gara-gara kita ikuti dengan trend.
cuman nggak kayak sembarangan naik, oke kita ikut itu, bukan trend is your friend, itu trend bakal bisa musuh. Oke, jadi hati-hati dengan kill zones. Kill zone bisa banyak banget, bisa jadi continuation, atau ada scenario juga, ada Asian, London, terus New York juga turun terus ke bawah. Asian, London, New York, ada continuation terus. Ada juga Asian accumulation, London manipulation juga ada. Ada juga London turun naik terus. Ada banyak variasi guys. Semuanya bakal terjadi ketika kamu tahu high time frame order flow dan lower time frame order flow, di mana harga lagi di mana, semuanya bakal menjawab kalau kalian sudah tahu high time frame narrative dengan lower time frame structure yang atas di sini. Oke, saya bakal kasih tahu contoh yang kedua. Kita masuk ke chart. Kalau kalian lihat di sini, kita ada apa daily chart. Dan kalau kita lihat di sini, market sedangkan lagi trend yang bearish, sangat bearish, tapi kita lihat apa, fair value gap lagi mendukung harga ke bearish. Tapi kalau kita turun lagi ke bawah sini, market lagi turun terus, dan terjadi apa di sini? Ada fair value gap yang belum terisi. Dan kita catatkan di sini. Dan market lagi turun, kalau kita ambilkan yang ini, apa kalian pikir? Oke, market sisain fair value gap. Jadi liquidity sudah diambil. Harus ke imbalance, baru ke liquidity lagi kan. Ini di sini kan pasti nanti ke depannya kalian memikirnya kayak gini. Kayak ini memang benar, kita nggak bisa salahin. Kalau market mau masuk ke internal range liquidity, which is fair value gap, dia butuh apa? Lower time frame structure. Jadi kita tidak boleh sembarangan mau buy terus, sell terus, nggak boleh. Oh market sampai sini saya, kalau lagi ada candle baru mau sell sampai sini, nggak boleh. Kalian harus nunggu apakah ini melanjut atau melanjut naik biar masuk ke internal range liquidity. Kalian harus nunggu sampai yang candle berikutnya kasih tahu apa yang terjadi. Kalau lihat candle berikutnya apa? Market sudah masuk ke area internal range liquidity, tapi masih belum tertutup dengan 50%. Jadi kita bisa masih lihat untuk buy. Jadi kalian jelas ya di sini sudah ada external range liquidity, all stop has been taken, dan market turun, tidak bisa turun ke lagi, market lagi lanjut. Kenapa lagi lanjut? Satu, kita ada fair value gap, which is imbalance FVG belum ke fill, dan kedua, kita ada order block yang masih tersisa di atas. Contoh, oke, ini order block masih tersisa. Jadi kita ekspektasinya apa? Market bisa dari sini naik ke atas, lanjut ke turunan. Jadi kita biasnya high time frame narrative dengan lower time frame structure, kita bakal turun ke 1 jam dan kita bakal lihat lower time frame structure masih bullish. Oke guys, kalau kita lihat di sini lower time frame structure leg pertama sudah terjadi dan market sudah break ke atas, dan sekarang apa terjadi? Leg yang kedua. Dan kita ambil yang ini. Dan kita sudah ambil leg yang kedua, kita taruh low to high range. So, kalau ini belum gagal, ini masih buy side of the curve. Ini lagi buy. Kita bisa sebutkan buy modal, tapi lagi market naik. Lower time frame structure, 1 jam lagi kejar ke atas. Jadi kita harus pilih apa? Saya tadi contoh. Kita harus tahu di mana PDRA kita, range sudah ada, PDRA kita juga sudah ada di sini. Jadi apakah saya langsung lihat Judas di mana kill zone? No, aku nggak butuh semua itu. Aku butuh yang pas sudah di tempat. Saya bakal lihat apakah ini reversal terjadi atau continuation. Ini dua-duanya saya harus pilih. Jadi saya nyalakan indikatornya, bentar. Saya naikkan 23 biar masuk ke sini nggak? Oke, sudah masuk. Kalian perhatikan. Saya tidak butuh ini apakah terjadi di Judas atau apa. Saya butuh ini terjadi salah satu kill zone. Dan kalau memang saya nggak bisa masuk di sini, saya bisa cari yang continuation biar saya sampai ke draw on liquidity. Jadi short term draw on liquidity kita satunya di sini dan kita pakai high open, dan long term ininya dari sini high ini. Dan saya pakai draw on liquidity ke atas juga. Dan kalau kita lihat di sini dan higher time frame draw on liquidity-nya di atas sini. Oke. Jadi yang pertama draw on liquidity-nya terdekat
adalah di sini dan satu lagi adalah di atas high yang ini. Oke, kita sudah ada draw liquidity, kita sudah punya range, kita sudah punya PDRA yang 1 jam dan high time frame narrative. Sekali lagi, high time frame, low time frame cycle, dua-duanya sudah confirm. Dan kita bias juga sudah confirm apa bias kita lagi buy. Dari sini kita lagi buy model. Dan pas di sini saya harus lihat apakah apa yang terjadi di kill zone. Kan nggak mungkin saya masuk tambah kill zone, kan saya pasti tunggu kill zone apa yang terjadi. Kalau kita turunkan 15 menit aja biar kalian bisa lihat lebih jelas. Oke. Kalian lihat, saya di sini ada apa juga bodo amat. Kalau ada Judas atau CBDR atau bodo amat, saya nggak peduli. Ada Judas, saya peduli kalau sudah sampai di kill zone, apakah di sini ada apa reversal atau tidak ada reversal, maka ada continuation atau masih market mau turun. Saya lihat nyalain indikator, kalian bisa lihat yang Asian, saya bilang kan salah satu session mendukung kamu. Itu bisa jadi Asia, London atau New York. Itu bisa jadi continuation doang. Saya kasih tahu di sini semuanya. Sekali lagi saya sudah kasih tahu di sini. Kalian tinggal lihat Asian session, setelah Asian session buka apa yang terjadi. Market masuk ke PDRA dan kita sudah punya BPR di sini. Dan ini saya juga tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya nggak mau risk di sini juga. Kalau memang kalian mau pengen buy juga bisa. Itu kan dalam kill zone kalian buy dan taruh targetnya ke bawah. Saya tidak peduli dengan ini. Saya pedulinya yang apakah market ada leg yang kedua juga dan ada leg yang ketiga biar saya masuknya lebih enak. Dan pas area ini kill zone saya tidak bakal ya bangun jam segini kan. Mungkin bangun tapi nggak mungkin lihat chart pagi-pagi gini karena selalu bukan 90% atau 80% Asia itu selalu akumulasi. Jadi saya nggak selalu fokus, saya fokusnya lebih ke London. Oke, saya lihat di chart Asian sudah masuk ke PDRA melanjut naikkan. Oke, saya mau kejar buy? No. Aku nggak butuh mau sok-sok buy. No, aku nggak mau butuh buy. Aku butuhnya apakah session berikutnya lagi apa. Kalian lihat di sini. Session buka, naik. Apa saya bilang? Selalu ingat, pas session buka, big players masuk. Market maker masuk. Nggak mungkin mereka beli sembarangan ke atas. Mereka kalau beli di sini kenapa nggak naik terus ke atas? Kenapa dia turun ambil style stop baru naik? Pikir saya contohkan selalu kalau session buka gimana pun market bakal atau market maker masuk juga waktu itu mereka bakal beli di sell stop kita. Sell stop mana short term low masih ada di sini. Jadi pas sudah ambil short term low di sini ada apa? Kita ada order block dengan breaker block. Ini order block yang full dengan breaker block last candle. Gabungkan ini semua salah satu point of interest ketika leg pertama, leg 2, leg 3. Jadi saya nggak kejar dari sini, saya tunggu sampai London buka. London selalu ingat, kata-kata saya selalu ingat. If market maker atau session pas mau buka, market big players bakal masuk. Pas mereka masuk, mereka tidak bakal sembarangan beli. Mereka bakal beli di sell stop terdekat. Jadi terdekat ada apa sell stop yang short term low ini. Short term low sudah diambil, dia sweep. Ini yang adalah turtle sweep. Bukan, ingat ya, turtle sweep harus gabungkan dengan high time frame narrative. Sekali lagi saya bilang, tidak boleh sembarangan. Lihat, tetap ambil. Coba kalau kalian lihat ini, banyak yang bilang ini kalau ambil sweep high ini oke, ini terjadi settle sweep displacement sell di sini. Hancur kan? Mereka nggak tahu market mau kemana. Mereka tahunya apa? Sudah ambil old high, turtle sweep displacement now sell. Tidak ada bias, tidak ada high time frame, tidak ada low time frame narrative, tidak ada apa-apa. Sembarangan lihat Asian high sudah di sweep, London manipulation sell. No, that's totally a bullshit scam. Jangan percaya itu. Kalau mau sell atau buy harus punya narrative yang benar. Dan kalian lihat sendiri di sini, London naik, turun lagi, ambil sell stop, baru naik ke atas lagi. Kalau sudah ketemu PDRA, ya kita nggak mungkin beli terus kan. Kita sudah
ketemu PDRA, kita exit the trade. Kita nggak butuh lagi. We need 1 hari 1 trade. Kalau kalian sudah dapat profit sekali, keluarkan aja dari market. 1 hari, 1 trade, 1 day. Kalau kalian kalah satu, nanti saya bikin video tentang risk management. Saya nggak mau masukin semua ke sini, dan nanti saya bikin salah satu risk management. Kalian entry, saya juga pribadi entry di sini. Targetnya sampai sini. Itu aja saya sudah exit. Kita ikuti dengan high time frame narrative. That's all. 1 trade cukup untuk 1 hari. Yang hari berikutnya kalian harus sudah punya data yang banyak banget. Kalian lihat market turun sampai ke bawah, sekali lagi kena PDRA yang sama, naik lagi ke atas. Kalau kalian kejar di sini susah untuk cari posisinya. Jadi biarin aja. Kita butuh sampai liquidity ke imbalance ke liquidity, itu aja. Exit the trade, be safe, santai aja. Kalau sudah dapat yang high probability trade, itu sangat bagus untuk konsisten profit kalian dan general kalian. Oke, tadi saya sudah kasih tahu contoh daily 1 jam dan 5 menit. Sekarang kalian backtest di data-data lain sendiri. Di sini juga, di ini yang tadi saya sudah kasih tahu contoh sama juga dengan 15 menit. Kalian backtest itu dan backtest yang high time frame ke lower time frame, semuanya kalian backtest, lihat apakah kill zone terjadi apa di situ. Kalian backtest, collect data, gabungkan di salah satu folder biar kalian ikut terus prosesnya, biar kalian bisa dapat konsisten general dan profit juga. Dan terima kasih untuk nonton semuanya. Sekali lagi saya bilang, backtest, dapat collect data sebanyak-banyak bisa. Dan tadi saya contohkan, sama aja dapat lihat high time frame narrative, lower time frame structure dengan bias, dan ambilkan high probability trade, dan selalu ingat kalau market maker atau kill zone buka, pasti ada manipulation yang 30 menit atau 1 jam. Itu termasuk ke quarterly theory dari day. Nanti saya bakal bikin video tentang itu. Itu lebih gila lagi. Gimana ya? Lebih mendukung bias kita dan kill zone-nya lebih dukung lagi. Dan itu kalian mencara hidup kayak mata dan pikiran kalian bakal, wah ini gila banget ini. Wah nggak ada obat kayak gini. Kayak pikirannya kayak gini. Memang quarterly sama gabungkan dengan kayak narrative kayak gini, bikin high probability setup. Oke, terima kasih untuk kalian udah nonton video sampai ini, dan make it simple, jangan lebih susah-susah kill zone-nya. Kill zone harus mendukung bias kamu, tidak boleh gagal bias kamu. Jadi cari-cari entry yang kill zone sudah kasih arah. Oke, aku lagi mau naik dari sini ke atas sesuai kamu prediksi. Oke, saya mau masuk. Kalau memang sudah tinggalin posisinya, nggak apa-apa. Pas session yang berikutnya buka, lihat dulu apakah ada manipulasi, baru lihat masuk. Oke, jangan buru-buru masuk ke sini. Bisa kalian cari EMD atau MND, apa-apa, bebas. Itu ada reversal dan continuation. Kalian cari di data-data, collect data-data tadi saya contoh. Dan thank you guys untuk nonton video ini, dan see you in the next video, dan take care, peace out. Tunggu guys. Kalau kalian kalau kalian belum follow Twitter saya di Twitter, tolong follow dulu, karena di situ saya bakal share banyak banget yang PDF dan yang banyak banget yang kill zone, yang ada apa semuanya saya follow, kasih tahu di situ juga. Saya retweet yang trader-trader yang di luar sana juga yang memang penting saya bakal repost juga biar di bahasa Indonesia biar kalian paham juga. Oke. Jadi ya jangan lupa give a follow, ini ID-nya, kalau enggak saya taruh di deskripsi, bisa di follow juga. Oke, terima kasih guys, jangan lupa like dan komen dan share ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau apa, mau ngomong sama yang orang-orang ada di Telegram, boleh gabungkan di Telegram, di situ juga linknya description, semuanya gratis, nggak ada pembayaran apa-apa, dan kita bisa belajar bersama dan menambahkan ilmu kita. Dan oke, that's all guys, see you in the next video, peace out, be safe.